Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Suharmanto SST MSI selaku mentor pada pagi hari ini. Yang kami banggakan teman-teman peserta seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2025. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di acara pagi ini. Perkenalkan, saya Sylvia Putri selaku moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama-tama itu pembukaan, yang kedua itu paparan seminar, yang ketiga tanya jawab, yang terakhir penutup. Menginjak acara pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillah. Yang kedua, langsung saja kita dengarkan paparan materi dari Saudara Tri Agung. Monggo, Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Suharmanto SST MSI selaku mentor. Yang saya hormati juga teman-teman semuanya. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk mempresentasikan atau lakukan aktualisasi. Perkenalkan, nama saya Tri Agung Febrianto, NIP 3K 1988 0213 2024 211002. Alamat Boyolali tanggal 13 Februari 1988. Unit kerja RSUD Bung Karno. Seminar hasil laporan saya dengan judul Pendidikan Kesehatan tentang Nutrisi pada Pasien yang Menjalani Hemodialisa di Rumah Sakit Umum Bung Karno, Surakarta. Ya, visi dan misi Kota Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir yaitu mewujudkan konditivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Oke, selanjutnya rencana dan hasil kerja P3K. Ya. Yang pertama ada identifikasi isu. Untuk identifikasi yang pertama adalah yang saya ambil itu pertama masih rendahnya pengetahuan nutrisi pada pasien yang menjalani hemodialisa. Untuk identifikasi yang kedua yaitu belum optimalnya pengkajian dan tata laksana pasien tersebut jatuh di ruang hemodialisa. Kemudian untuk yang nomor 3 belum optimalnya tindakan cuci tangan 6 langkah di setiap 5 momen pada petugas dan menunggu pasien di ruang hemodialisa. Dari ketiga isu yang diidentifikasi dilakukan penampilan isu untuk menentukan isu dengan prioritas menggunakan USG seperti itu. Kemudian isu yang diangkat yaitu masih rendahnya pengetahuan nutrisi pada pasien yang menjalani hemodialisa di RSUD Bung Karno. Untuk gagasan yang saya angkat yaitu pendidikan kesehatan tentang nutrisi bagi pasien yang menjalani hemodialisa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mantik dan rencana hasil kerja. Untuk mantiknya itu bisa dilihat ya, ada
kegiatan, tahapan kegiatan dan outputnya. Langkah awal yang pertama yaitu masih ada pasien yang bertanya tentang makanan dan minuman yang dianjurkan dan yang dilarang. Kemudian outputnya apa? Outputnya yaitu tidak ada pasien yang bertanya lagi tentang makanan yang dilarang sama minuman yang dilarang. Yang kedua, masih ditemukan keluarga pasien yang membawa makanan dan minuman yang tidak sesuai diet. Kemudian untuk outputnya adalah tidak ditemukan pasien yang membawa makanan ataupun minuman yang menjalani hemodialisa. Kemudian yang nomor 3 yaitu belum adanya leaflet untuk diet nutrisi di hemodialisa. Outputnya adalah tersedianya leaflet di ruang hemodialisa. Kemudian untuk B yaitu merencanakan aktualisasi. Pertama, kegiatan yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan mentor dan karu dalam pembuatan leaflet edukasi nutrisi bagi pasien yang menjalani hemodialisa. Nomor 2 yaitu mereview kembali SPK edukasi nutrisi bagi pasien yang menjalani hemodialisa. Nomor 3 membuat draft desain leaflet diet nutrisi bagi pasien yang menjalani hemodialisa. Nomor 4 melakukan sosialisasi kepada tim HD terkait dengan desain leaflet yang akan saya buat untuk di ruang hemodialisa. Nomor 5 yaitu melaksanakan edukasi kepada pasiennya pasien HD yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Bung Karno. Yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi pelaksanaan edukasi kepada pasien tentang diet nutrisi bagi pasien yang menjalani hemodialisa. Selanjutnya adalah melaksanakan aktualisasi dari rencana tadi yang saya lakukan tadi. Yang pertama, berkoordinasi dengan mentor dan karu dalam membuat leaflet edukasi nutrisi bagi pasien menjalani hemodialisa di RSUD Bung Karno. Yang nomor 2, mereview kembali SPO edukasi nutrisi bagi pasien yang menjalani hemodialisa di RSUD Bung Karno. Nomor 3, membuat draft desain leaflet bagi pasien yang menjalani hemodialisa. Nomor 4, melakukan sosialisasi kepada tim HD terkait desain leaflet tersebut. Dan selanjutnya nomor 5, melaksanakan edukasi kepada pasien HD yang menjalani hemodialisa. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya yang pertama dari aktualisasi tadi yaitu pertama, terlaksananya koordinasi dengan mentor dan karu dalam pembuatan leaflet edukasi nutrisi bagi pasien yang menjalani hemodialisa. Kemudian terlaksananya review kembali SPO edukasi nutrisi bagi pasien yang menjalani hemodialisa di RSUD Bung Karno. Tersedianya draft desain leaflet yang dibuat bagi pasien yang menjalani hemodialisa. Kemudian 4, terlaksananya sosialisasi tentang desain leaflet tersebut. Kemudian yang nomor 5 yaitu pelaksanaan edukasi kepada pasien hemodialisa tentang diet nutrisi yang dilaksanakan pada bulan Agustus September tahun 2025. Kemudian melaksanakan monitoring dan evaluasi. Nah, untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasinya yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan edukasi kepada pasien tentang diet nutrisi bagi pasien yang menjalani hemodialisa di RSUD Bung Karno yang direncanakan pada bulan Desember 2005. Kemudian untuk hasilnya dari tadi adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan edukasi kepada pasien tentang diet nutrisi pasien yang menjalani hemodialisa di RSUD Bung Karno yang dilaksanakan bulan Desember tahun 2025. Untuk rencana kerja menengah yaitu juri pertama melakukan koordinasi dengan mentor dan karu dalam pembuatan leaflet edukasi. Kemudian nomor 2 mereview SPO edukasi nutrisi bagi pasien yang menjalani hemodialisa di RSUD Bung Karno. 3, membuat draft desain leaflet diet nutrisi pada pasien yang menjalani hemodialisa. Dan 4, melakukan sosialisasi kepada tim HD terkait desain leaflet diet nutrisi yang menjalani pada pasien hemodialisa. Kemudian untuk bulan Agustus tahun 2025 adalah
Satu, melakukan sosialisasi kepada tim HB terkait desain riset bagi pasien yang menjadi hemodialisa. Dua, melaksanakan edukasi kepada pasien tentang nutrisi pasien yang menjalani hemodialisa. Dan untuk selanjutnya yaitu pada bulan September tahun 2025 itu apa? Pertama, melaksanakan edukasi kepada pasien tentang nutrisi pasien yang menjalani hemodialisa. Kemudian nomor dua, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan edukasi nutrisi bagi pasien yang menjalani hemodialisa. Dan pada bulan November tahun 2025 yang pertama yaitu menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada bulan September pada tim HD. Kemudian melakukan sosialisasi ulang pada tim HD berdasarkan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan edukasi. Kemudian nomor tiga, melakukan edukasi kepada pasien tentang diet nutrisi bagi pasien yang menjalani hemodialisa. Kemudian yang terakhir yaitu bulan Desember tahun 2025 yaitu melakukan monitoring, melakukan evaluasi pelaksanaan edukasi yang dilakukan tadi yaitu pada pasien yang menjalani hemodialisa di RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Kemudian saya ambil kesimpulan yang pertama yaitu rencana aktualisasi yang saya lakukan tentang edukasi nutrisi pada pasien yang menjalani hemodialisa adalah dari hasil dari kegiatan tersebut. Pertama, seluruh ASN dapat memahami, dapat menginternalisasi nilai-nilai dasar prinsip etika yang berlaku di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tentang integritas, transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme. Kemudian terselenggaranya edukasi nutrisi pada pasien yang menjalani hemodialisa di RSUD Bung Karno, khususnya di ruang haji, sehingga diharapkan pasiennya bisa mencipta kesehatan atau kualitas hidup yang maksimal. Kemudian ini adalah presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi presentasi dari Mas Agung. Kemudian acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada para peserta audiensi yang ingin bertanya. Monggo dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Kartika ingin menanyakan bahan makanan apa saja yang perlu dihindari pada pasien yang menjalani hemodialisa. Ya, terima kasih pada Mbak Kartika atas pertanyaan yang telah diberikan pada saya. Tadi panjenengan bertanya bahan makanan apa yang dihindari. Jadi bahan makanan yang dihindari pada pasien hemodialisa itu adalah bahan makanan yang berkalium tinggi sama bahan makanan yang bernatrium tinggi. Nah, contohnya apa? Untuk bahan makanan yang berkalium tinggi itu bisa didapat dari seperti buah-buahan yaitu alpukat, nangka, durian, degan dan seperti itu. Karena kalau pasien itu sempat kalium tinggi, nanti resikonya dia akan sesek. Kemudian untuk makanan yang dihindari salah satunya adalah bernatrium tinggi. Contohnya seperti banyak garam yang itu seperti dari ikan asin, terus telur asin. Nah, karena efeknya ketika pasien HD itu kan memang ada gangguan pada vaskuler. Ketika bernatrium tinggi nanti resikonya tensinya akan semakin tinggi. Itu jawaban dari saya, berarti kan. Jadi selanjutnya kepada Bapak Suharmanto SST MSD, mungkin ada yang perlu dikonfirmasi atau memberi masukan dan arahan. Terima kasih moderator atas waktunya. Yang saya hormati Mas Tiagung yang telah mempresentasikan rencana aktualisasi. Kemudian yang saya hormati juga semua menti pada hari ini yang hadir pada seminar. Saya mau sedikit konfirmasi Mas Agung terkait dengan teman-teman menti dan Mas Agung ini dalam
Jose. Ya, saya mau bertanya, bisa dijelaskan tentang apa itu ASN berakhlak? Terima kasih Bapak Hendro atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan tentang ASN berakhlak itu ada 7 poin ya. Poin pertama yaitu berorientasi pelayanan, yaitu sebagai ASN kita harus berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pada saja seperti kita kan di rumah sakit, kita harus bisa memberikan pelayanan prima kepada pasien. Yang kedua adalah akuntabel. Apa sih akuntabel? Akuntabel itu adalah bertanggung jawab. Kita sebagai profesi perawat harus bisa bertanggung jawab tentang tindakan kita kepada pasien. Seperti itu. Nomor 3, kompeten. Ya, kita sebagai ASN harus kompeten. Apa itu kompeten? Itu adalah terus belajar. Karena ilmu itu didapat dengan kita berusaha dan belajar. Karena seperti ada semuanya kita belajarlah atau menuntut ilmu lah selamanya sampai meninggal. Yang keempat adalah harmonis. Harmonis itu peduli. Kita harus punya sifat peduli. Peduli dengan masyarakat, peduli dengan pasien. Utama kita harus peduli dengan pasien karena kita adalah seorang perawat. Yang nomor 5 adalah loyal. Loyal itu adalah berdedikasi atau mengutamakan kepentingan negara. Kalau kita sebagai seorang perawat, kita harus mengutamakan kepentingan pasien. Yang kita utamakan adalah pasien kita, bukan diri kita. Yang terakhir adalah kolaboratif. Jadi kita tidak bekerja sendiri, kita itu bekerja dengan banyak tim. Ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada gizi, semuanya berkolaborasi, kerjasama sehingga dengan tujuan nanti tercipta mutu dan kualitas hidup pasien yang baik. Seperti itu Pak Hendro pertanyaannya. Jadi terima kasih Mas atas penjelasan tentang ASN berakhlak. Ini kayaknya Mas aku sangat menguasai dan memahami ini. Ini tidak cukup hanya dipahami saja, tentu yang paling penting bagaimana kita bisa melaksanakan tadi konsep-konsep ASN berakhlak tadi ya Mas Agung dan semua teman-teman, sehingga nanti bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tentu kalau di rumah sakit outputnya adalah untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Oke Mas Agung, untuk yang kedua bisa dijelaskan kenapa sih Mas Agung mengambil judul tentang pendidikan kesehatan untuk nutrisi pada pasien yang menjalani hemodialisis. Tujuan saya mengambil judul nutrisi pada hemodialisis adalah untuk meningkatkan pengetahuan nutrisi bagi pasien yang menjalani hemodialisis. Karena memang pasien HD itu yang penting itu nutrisi. Karena ketika dia sudah salah tentang nutrisi yang dia makan, makanya beresiko terhadap kualitas dirinya dalam menjalani terapi hemodialisa. Seperti itu. Ya, mungkin bisa disampaikan beberapa hal terkait apa sih nutrisi yang baik untuk pasien HD itu, contohnya? Nutrisi yang baik itu memang pada dasarnya kita harus tahu prinsipnya itu kan rendah kalium sama rendah natrium. Rendah kalium itu seperti yang saya ceritakan tadi. Itu makanan-makanan yang rendah kalium itu seperti dari kita harus menghindari buah-buah macamnya kan banyak, ada alpukat, nanas, nangka, degan. Karena apa? Karena kalau kita sampai kalorinya tinggi pasien dari nanti dia resiko sesek. Kemudian untuk yang kedua adalah harus menghindari natrium tinggi. Seperti apa natrium tinggi itu? Seperti yang asin-asin. Contohnya ya telur asin, ikan asin, terus seperti itu. Karena apa? Resikonya kalau pasien dari itu natriumnya tinggi, karena memang pasien dari itu kan sudah ada gangguan di vaskuler. Biasanya pasien dari itu pasiennya itu cenderung tensinya tinggi semuanya. Kalau ditambah dengan natrium yang tinggi, resikonya dia akan tinggi, lebih tinggi dan akan berisiko yang tidak baik. Seperti itu Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Satu lagi Mas Agung, bisa dijelaskan data-data jumlah pasien yang dilakukan tindakan HD di SD Bung Karno ya kurun waktu bulan Januari sampai Mei. Berdasarkan registrasi di ruang hemodialisa RSUD Bung Karno, yaitu data pasien yang menjalani HD dari shift pagi sama shift siang
Pada bulan Januari adalah 215 pasien, pada bulan Februari 190 pasien, pada bulan Maret 195 pasien, pada bulan April 210 pasien, pada bulan Mei 189 pasien, sekitar total antara bulan Januari sampai bulan Mei yaitu total 990 pasien, dan itu menjalani terapi hemodialisa untuk shift pagi dan shift siang dan tambah pasien tanam. Itu aja. Terima kasih atas penjelasan detail sekali ya Mas Agung. Ya, sekali lagi selamat Mas Triagung sudah melaksanakan paparan presentasi tentang laporan orientasi pengenalan penilaian dan etika pada orientasi pemerintah bagi P3K di SD Bung Karno. Semoga rancangan aktualisasi yang telah dibuat dan dipresentasikan bisa diaktualisasi ataupun diimplementasikan di RSUD Bung Karno, khususnya di ruang HD, sehingga bisa meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, khususnya untuk pasien yang sedang menjalani hemodialisis. Begitu Mas Agung? Semangat ya. Itu dari saya, moderator. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Pak Sulaiman proses PMSI, kemudian untuk saudara Mas Triagung bisa memberi prospeknya. Ya, terima kasih Mbak Silvi. Untuk statement saya adalah yang pertama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelancaran kepada kita semuanya sehingga kita sudah sampai di titik seminar. Yang kedua, malah kita terima kasih kepada mentor kita Pak Suharmanto SPMSI yang telah membimbing kita dari awal sampai akhir, yang telah memberikan banyak masukan dan arahan sehingga kita bisa berhasil sampai titik ini. Dan saya berharap semoga apa yang telah diberikan bimbingan dari Pak mentor kita bisa mengaplikasikan, kita bisa menjalankan sesuai dengan arahan beliau, dan kita tidak selalu lupa sih, kita selalu mengingat apa selalu yang diberikan atau diarahkan sama mentor kita. Seperti itu. Terima kasih Mas Triagung atas paparan yang diberikan, kiranya dapat memberi ilmu dan manfaat bagi kita semua. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pagi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Silahkan Mas Triagung. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.